Semangat pagi dan semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari operasi selisih dan komplement. Sabtu kemarin kita sudah mempelajari dua operasi, yaitu irisan dan gabungan. Nah, silakan simak penjelasan mengenai selisih berikut ya. Nah, selisih biasanya disimbolkan dengan tanda kurang. Kemudian, selisih dikatakan jika misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Dikatakan selisih himpunan A dan B yaitu himpunan yang anggotanya adalah semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari si B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B, dibaca selisih A dan B. Notasi pembentuk himpunan dapat dituliskan seperti pada kotak biru berikut. Yang pertama dibaca selisih A dan B adalah himpunan X, di mana X anggota himpunan si A dan X bukan anggota si B. Sedangkan selisih B dan A adalah himpunan X, di mana si X adalah anggota himpunan si B dan X bukan anggota himpunan si A. Sebagai contoh soal, misalnya ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan D, dan himpunan B yang anggotanya A, C, F, G. Ditanya, tentukanlah selisih A dan B, kemudian yang option B, tentukanlah selisih B dan A. Kita jawab option A terlebih dahulu. Selisih A dan B adalah semua anggota si A, tetapi bukan anggota dari si B. Atau singkatnya, murni hanya anggota si A. Jika ada anggota yang sama dengan si B, maka tidak kita tulis. Maka kesimpulannya selisih A dan B adalah anggotanya B dan D. Lalu option B menentukan selisih B dan A adalah hanya anggota si B, yaitu F dan G. Melalui soal boleh kita simpulkan bahwa selisih himpunan A dan B tidak sama dengan selisih himpunan B dan A. Sebagai contoh soal yang lain adalah diketahui P-nya adalah himpunan semua faktor dari 15. Kemudian Q adalah himpunan bilangan asli kelipatan 5 kurang dari 20. Yang ditanya A, P irisan Q, kemudian B, selisih P dan Q, kemudian yang C-nya selisih Q dan P. Langkah pertama, kita sebutkan dulu atau kita daftarkan dulu anggotanya si P tersebut. Karena di P dikatakan adalah himpunan semua faktor dari 15. Faktor dari 15 kan adalah angka yang habis membagi bilangan 15. Maka faktornya adalah 1, kemudian ada 3, lalu 5, dan 15. Kemudian kita daftarkan juga anggotanya si K, Q. Anggota si Q adalah karena dia adalah bilangan asli kelipatan 5, maka anggotanya adalah 5, kemudian 10, dan 15. Karena dia kurang dari 20, kita tulis hanya sampai 15. Kemudian, melalui himpunan yang sudah kita daftarkan anggotanya ini, bisalah kita cari yang menjadi irisannya. Seperti materi Sabtu kemarin, yang namanya irisan adalah anggota yang ada di P dan Q atau yang sama. Maka yang menjadi irisan adalah 5 dan 15. Maka bisa langsung kita jawab P irisan Q adalah 5 dan 15. Kemudian P selisih Q adalah apa yang hanya milik si P di anggotanya, yaitu ada 1 dan 3. Sementara kenapa tidak ikut 5 dan 15-nya? Karena anggota yang bernilai 5 dan 15 ada juga di Q. Maka selisih P dan Q adalah 1 dan 3. Kemudian sekarang kita jawab selisih Q dan P. Maka yang kita lihat hanya milik si Q, murni milik si Q. Jika ada anggotanya yang bernilai sama dengan si P, jangan kita tuliskan. Maka yang menjadi selisih Q dan P adalah 10. Maka kita tuliskan di sini 10.
Atau cara lain juga boleh cara menjawab selisihnya ataupun irisannya. Caranya bagaimana? Dengan cara kita buatkan dia ke dalam sebuah diagram Venn. Kita gambar, kemudian seperti biasa S di pojok ini kiri atas. Lalu kita lihat dulu apakah ada anggota yang sama. Jika ada berarti kurva tertutupnya berpotongan atau saling berpotongan. Maka kita gambarkan seperti ini. Nah, kurva tertutup yang pertama adalah milik si P. Kurva tertutup kedua milik si Q. Karena ada anggota yang sama, maka kita tuliskan di perpotongan, yaitu 5 dan 15. Kemudian, yang belum kita tulis di dalam P adalah 1 dan 3. Di Q ada 10. Maka boleh kita tandai untuk menjawab A yang namanya irisan di diagram Venn, dia selalu adalah perpotongannya. Jika dia saling lepas, maka irisannya tidak ada. Kemudian selisih P dan Q boleh kita lihat dari diagram Venn, yaitu yang mana? Yang 1 dan 3 yang murni milik si P. Sama juga dengan si C. Selisih Q dan P adalah yang murni milik si Q, yaitu 10. Terbukti. Boleh dengan cara seperti ini atau digambarkan ke dalam diagram Venn. Begitu cara menjawab soal yang menjadi selisih.